أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Rajab yang mulia ini pantaslah kita memperingati kejadian yang besar Isra dan Mi'raj yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kejadian ini diceritakan langsung di dalam Al-Quran, dibesar-besarkan oleh penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya kejadian ini sehingga di dalam Al-Quran disebutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi SAW menceritakan telah mendakwakan agama dengan penuh pengorbanan, siang malam mendakwakan agama secara sungguh-sungguh di Mekah Al-Mukarramah. Hanya sedikit saja yang mau menerima dakwah beliau, maka beliau pun pergi ke Taif. Beliau berharap orang-orang Taif menyambut beliau dengan sambutan yang lebih baik. Oh, ternyata orang-orang Taif sangat berat sambutannya, malah mencaci dimaki baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Isra disebutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling agar kami memperhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kesucian kami. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha tahu. Dari kejadian tersebut, namun baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi di Taif itu gagal. Kesusahan dalam mendakwakan agama bukan hanya menunjukkan kegagalan. Kesusahan itu kalau untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kemuliaan. Maka sepulang dari Taif, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat dan tidur di Masjidil Haram. Tiba-tiba beliau mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu hikmahnya untuk menggembirakan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini pun untuk memberikan pelajaran kepada umat bahwa susah payah untuk memperjuangkan agama, untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan semestinya disesali, akan tetapi justru semestinya disyukuri. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan jalan sendiri, tetapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan berkah. Dalam perjalanan ini macam-macam hal telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di Baitul Lahim, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Hal itu seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada Nabi. Lihat itu Isa alaihissalam yang diburu-buru oleh kaumnya, tetapi akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, disusahkan oleh manusia,
namun dia tidak menjadi hina, malahan menjadi mulia. Pada waktu itu baginda Nabi SAW juga berziarah ke kuburan yang sangat wangi sekali. Baginda Nabi SAW bertanya, apa ini? Ini kuburannya seorang wanita yang berkorban untuk agama, yaitu istrinya Fir'aun, Aisyah. Maka baginda Nabi SAW pun berziarah ke sana dan sholat 2 rakaat di sana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal itu menjadi pelajaran bagi baginda Nabi SAW bahwa perjuangan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi SAW naik ke langit. Seluruh para nabi dan para rasul ada di langit. Perlu kita renungi bahwasanya para nabi dan para rasul alaihissalam di sana, di alam yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala, di sana ada Nabi Idris alaihissalam, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Dan di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu baginda Nabi SAW juga berjumpa dengan mereka. Sayyidul Anbiya bertemu dengan para nabi. Inilah Isra dan Mi'raj. Pelajaran bagi kita semua bahwa ini jangan hanya memikirkan dunia saja. Kalau kita memikirkan dunia saja, ya begitu saja yang namanya dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita pandang ke langit. Para nabi dan para rasul alaihissalam ada di sana. Mereka hidup di sana. Jangan merasa kalau kita ini berjuang, perasaan nggak punya teman. Teman kita adalah para nabi dan para rasul alaihissalam beserta pengikutnya. Maka sabarkan diri kita dalam perjalanan yang mulia, perjalanan agama ini. Baginda Nabi SAW di sana suruh mengimami para nabi dan para rasul alaihissalam. Diumumkan kepada seluruh penduduk langit, inilah Sayyidul Anbiya, inilah pimpinan para nabi, inilah pimpinan para rasul, inilah semulia-mulianya makhluk. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita pantas bergembira karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diri kita sebagai umatnya baginda Nabi SAW, yaitu mencintai beliau, mencintai sunnah-sunnahnya, mencintai umatnya. Baginda Nabi SAW telah berkorban banyak untuk umatnya. Beliau telah mencurahkan tetesan air mata, tetesan keringat, bahkan tetesan darah. Kalau begitu beliau berjalan, pohon-pohon pun tunduk hormat, bintang-bintang pun diam karena adab, dan batu-batu pun mengucapkan salam. Orang seperti itu telah berkorban habis-habisan. Untuk apa? Untuk membangun umat ini, supaya umat ini berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai bangunan yang telah dibangun oleh baginda Nabi SAW dengan susah payah kemudian tidak kita rawat. Kalau umat ini tidak dirawat, maka bagaimana hubungan kita dengan baginda Nabi SAW? Bagaimana rasa cinta kita kepada Nabi SAW? Bagaimana rasa syukur kita menjadi umatnya baginda Nabi SAW? Kalau kita berjumpa dengan Nabi SAW di pada mahsyar, mau ditaruh mana muka kita? Hadirin yang Allah SWT, maka kita harus menjaga umat ini. Kita harus memikirkan umat Islam ini. Kita harus mendoakan umat Islam ini. Kita harus menuntut umat Islam ini menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, menuju ke madrasah-madrasah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang. Inilah tanda kita syukur menjadi umat baginda Nabi SAW. Insya Allah nanti di sana pada mahsyar kita akan berjumpa dengan beliau, minum dari telaga Kausar yang dikasih oleh Nabi Muhammad SAW melalui tangan beliau sendiri. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian baginda Nabi SAW naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala ada di bumi, akan tapi ini tempat yang paling mulia di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum adanya langit. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW
mi'raj ke langit pada tanggal 27 Rajab, maka umat beliau pun dapat bagian mi'raj ini, yaitu dengan sholat. Dalam suatu hadis dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu mi'rajnya orang-orang Islam, mi'rajnya orang-orang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Nabi Muhammad SAW menembus 7 langit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu merenungi betul-betul. Para ulama mengatakan bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya kejadian Isra dan Mi'raj, suatu kejadian yang belum pernah terjadi pada nabi-nabi manapun selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di puncak dari kejadian Isra Mi'raj ini adalah untuk menerima perintah sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian Isra ini adalah hikmahnya yang terbesar adalah agar kita ingin mengetahui keagungan dan kemuliaan sholat. Maka bagaimana kita memperhatikan sholat? Maka bagaimana kita setelah mendengarkan azan dikumandangkan kita langsung bergegas menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, menuju di masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah yang namanya sholat yang berjamaah. Jangan sampai kita tertipu oleh setan. Setelah mendengar azan dikumandangkan kita masih berleha-leha, masih kita santai-santai mengerjakan aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Maka setelah kita mendengarkan azan dikumandangkan, kita tunda dulu, kita tangguhkan semua aktivitas kita untuk menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah yang namanya sholat. Di antara memperhatikan sholat adalah datang sebelum waktunya, apalagi sholat Jumat. Sudah disunahkan pagi-pagi untuk berangkat. Hal itu untuk apa? Yaitu untuk mengagungkan amalan sholat. Jangan sampai kita tertipu oleh setan, sampai di masjid kita malah mengantuk. Adalah kerugian yang luar biasa. Seumpama kita mengetahui betapa agungnya, betapa mulianya pahalanya sholat, maka kita akan menggigil karena gembira dan kita menggigil karena ketakutan. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sholat itu macam-macam. Sholat yang paling istimewa adalah sholat 5 waktu yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mi'raj tersebut. Maka bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh? Ada seorang santri bertanya kepada Ustaz, saya ini kesulitan untuk menghafal, saya ini di pondok nggak betah, saya ini banyak masalah di keluarga saya ini hubungan sama kamu ini tidak baik. Maka seorang guru itu menjawab pertanyaan seorang guru, sesungguhnya kamu telah meremehkan perkara yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala tanpa kamu merasakan. Loh, apa itu Ustaz? Sholat, seumpama sholat kamu itu beres, maka masalah-masalah kamu akan beres. Bagaimana tidak beres masalah-masalah kamu sedangkan kamu menghadap kepada Sang Khalik, menghadap kepada Sang Penguasa alam semesta alam ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita mau mencari jalan keluar ke timur, ke barat, ke selatan, mengeluh ke sana ke sini, sedangkan jalan menyelesaikan masalah ada di depan mata kita, yaitu sholat 5 waktu. Namun kita tidak memperhatikan hal tersebut. Sholat 5 waktu yang paling istimewa adalah sholat Jumat. Dalam suatu riwayat dikatakan umat Muhammad begitu mulianya kalau umat Nabi Musa alaihissalam perlu acara khusus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang ke puncak gunung Tursina dipimpin langsung oleh nabinya. Namun umat Nabi Muhammad SAW dengan sholat Jumat mendapatkan nilai, mendapatkan pahala melebihi umatnya Nabi Musa alaihissalam di puncak gunung Tursina ketika mau mendengar firman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mementingkan sholat? Kemudian kita meyakini bahwa sholat adalah perkara yang istimewa. Kalau ada orang beranggapan bahwasanya sholat itu tidak perkara istimewa, maka perlu dipertanyakan imannya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau sudah tidak mengagungkan sholat, maka dia adalah orang yang sangat berbahaya, orang yang benar-benar rusak dan rusak. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.